Bapak Ibu diberkati. Hari ini kita merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. Doa kita semua, Indonesia bersatu, berdaulat, rakyatnya sejahtera kita semua, amin. Indonesia maju. Beri tepuk tangannya meriah buat nama Tuhan. Hari ini saya melihat luar biasa, saya belum pernah melihat sebelumnya Memel dan Mahesa main keyboard barengan. Sesuatu yang spesial. Jadi hari ini pun saya ingin memberikan yang spesial buat kita semua. Saya akan membuat sedikit berbeda. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sehat Sampai Tua. Amin. Kalau Anda datang, ada sebelahmu atau sama istrimu, sama suamimu, gandeng, yuk kita sehat sampai tua. Amin. Digandeng tuh, jangan amin amin doa. Kita mau sehat sampai tua, amin. Kita bagi berdiri sama-sama, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan baca cuma satu ayat saja. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dengan semangat, hari ini hari kemerdekaan harusnya lebih semangat lagi. 1, 2, 3, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Indonesia merdeka, bersatu berdaulat, rakyatnya sejahtera, tapi juga kita sehat sampai hari tua, amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini. Kalau diberi dua pilihan, siapa di sini yang ingin umurnya panjang dan sehat? Boleh lambaikan tangan. Semua pasti ingin umurnya panjang dan sehat. Ada gak sih di sini mau umur panjang tapi sakit-sakitan? Gak ada ya, semuanya ingin umur panjang dan sehat. Tetapi jujur kita harus tanya dalam diri kita sendiri. Memang Tuhan selalu bilang tubuh kita ini adalah bait Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan kita hanya menjaga secara rohani kita, tetapi kita juga harus menjaga tubuh kita, jasmani kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus menjaga tubuh kita. Dan untuk menjaga tubuh kita, berarti kita harus menjaga apa yang kita makan. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, makan apa aja boleh. Tapi kita juga harus tahu apakah itu berguna buat tubuh kita, apakah itu membangun buat tubuh kita. Benar nggak Bapak Ibu? Coba kita introspeksi dulu ya waktu kita makan. Di sini siapa yang makan karena lapar? Siapa yang sudah sarapan Bapak Ibu? Halo, boleh lambaikan tangan? Siapa yang sudah sarapan pagi ini? Kalau belum pasti lapar berarti. Saya mau tanya, siapa di sini yang makan karena lapar? Ada beberapa makan karena lapar. Di sini ada enggak makan karena ngidam? Ada yang ibu hamil biasanya ngidam. Tapi ada yang enggak lapar tapi ngidam. Oh pingin minum es teh, haus nih kayaknya pingin minum es teh. Pingin makan bolang-baling, udah lama baunya enak. Makan bolang-baling setiap kali kalau saya lewat pabrik Nissin itu Bapak Ibu. Wah itu baunya mengundang. Baunya enak kayak karena dia barusan manggang sesuatu. Atau saya mau tanya, di sini siapa yang makan karena ingin ngemil? Ibu-ibu di sini ada. Rencananya mau diet, tapi ngemil selalu. Saya dulu waktu kerja di kantor sebelum bertobat itu saya belum menikah. Meja saya, lemarinya isinya makanan semua Bapak Ibu. Kebetulan sebelah saya juga suka ngemil. Jadi kita suka kerja sambil ada coklat, ada biskuit, ada cookies. Jadi bagi-bagi makanan sambil ngemil. Makanya berat saya langsung naik Bapak Ibu. Jadi kita harus perhatikan, makan itu buat apa? Lapar, kadang orang makan karena suka ngemil, makan karena ngidam Bapak Ibu. Dan apalagi zaman sekarang itu beda dengan Alkitab. Hari ini kita akan belajar apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab itu luar biasa kalau kita gali. Bukan cuma bekal kita untuk naik ke surga, masuk ke surga, tapi bekal buat kita hidup di dunia ini. Dan luar biasa Alkitab itu kalau kita pelajari, memberikan tips-tips buat kita untuk
hidup sehat. Siapa di sini yang mau hidup sehat? Sekali lagi lambaikan tangan. Kita semua mau hidup sehat. Amin. Adalah kita banyak memberikan tips. Kalau kita bandingkan zaman dulu orang itu kalau mau makan itu harus dengan bersusah payah. Berburu dulu binatang ya. Atau menanam dulu, bercocok tanam, nanti panen baru dapat hasilnya. Sekarang kalau kita mau makan, gampang Bapak Ibu. Coba Anda pulang kerja, di depan Hasanuddin itu, wah ya komplit Bapak Ibu dari stopan Abang Ijo, stopan sampai Telaga. Komplit, gorengan ada. Pulang kerja lapar tidak Bapak Ibu? Lapar. Cari apa? Mendoan. Oh, molen. Oh, itu terkenal itu Bapak Ibu. Apalagi bolang-baling. Sampai Telaga itu komplit Bapak Ibu. Dan Tanah Mas itu puji Tuhannya yang tinggal di sini, sebelum masuk ke rumah sudah dihadang dengan makanan-makanan enak. Benar enggak? Setuju enggak saya katakan ini? Minuman juga ada banyak. Situ kalau lihat sepanjang kali itu, kopi 8 ribuan dapat. Teh manis juga ada, 3 ribuan 2,5 aja bisa dapat. Bahkan kalau sampai rumah, itu semua tidak tertarik. Kita bisa pulang dengan mencet handphone kita. Gojek yang nggak ada di Tanah Mas bisa datang ke rumah Bapak Ibu. Benar nggak? Bahkan di Tanah Mas juga komplit. Ada es krim juga. Ya di Hasanuddin itu banyak. Kalau semuanya nggak menarik, pulang nggak ada makanan, nasi sama apa? Nugget. Benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Teman saya mau ngirit, makan cuman mie instan. Sebulan nggak makan yang lain. Habis itu masuk rumah sakit. Karena kurang nutrisi. Waktu kuliah sampai sekitar ketawa-ketawa semua, ngapain tuh kamu cuma makan mie instan. Tetapi pernah nggak sih kita bayangkan makanan-makanan yang kita makan itu, apakah semuanya itu membangun nggak sih? Coba saya mau tanya, kalau Bapak Ibu setiap sore pulang kerja, makan gorengan, rasanya badannya kayak apa Bapak Ibu? Di sini ada pecinta-pecinta gorengan? Ya Bapak Ibu, bukan cuma kantongnya lama-lama jebol, tapi badannya juga pasti jebol Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan bilang tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita ini bait Allah. Tetapi kadang kita tuh menjadikan tubuh kita ini kayak tong sampah. Apa yang kita suka, apa yang enak, semuanya kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi nggak heran kalau anak muda sekarang, dulu penyakit stroke, diabetes itu orang yang tua-tua. Tapi anak muda sudah sekarang ada yang stroke, ada yang diabetes, ada yang sudah kena kanker, ada yang sudah cuci darah. Maka itu saya berdoa buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin sehat, kita semua umurnya panjang sampai hari tua bahagia. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Zaman dulu pertama kali, di dalam Kejadian 1 ayat 29, kita baca sama-sama yuk. Kejadian 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pada awalnya, Tuhan Yesus itu menciptakan manusia, ditaruh di Taman Eden. Ya, Tuhan tuh memberikan kita tips pola makan hidup sehat. Awalnya Tuhan menciptakan manusia, kemudian ditaruh di Taman Eden, disuruh makan apa Bapak Ibu? Aku memberi kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pola makan tuh yang Tuhan kasih di awal di Taman Eden itu makanan yang tumbuh-tumbuhannya berbiji. Jadi apa contohnya? Gandum, ya. Kemudian kacang-kacangan mungkin, kemudian beras, nasi, dan tinggal metik. Ini makanannya sehat Bapak Ibu. Tinggal metik dari pohon, buah-buahnya yang berbiji. Berbiji apa contohnya? Mangga, apel, stroberi, mungkin Bapak Ibu ya. Makanan Taman Eden. Dan saya bisa jamin itu bebas pestisida.
Gak usah pakai pupuk, semuanya disediakan oleh Tuhan. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 18 dikatakan di sini, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, tadi makanannya di Taman Eden apa Bapak Ibu? Buah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kemudian waktu jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, tanahnya dikutuk, mereka harus mengerjakan tanah itu. Kemudian Tuhan berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Manusia kemudian harus bekerja, cocok tanam, mulai nandur Bapak Ibu ya. Lalu menanam, kemudian panen. Di mana? Di ladang. Makanan yang dihasilkan di ladang itu apa Bapak Ibu? Ya kole, ya sawi, ya bayam, ya kangkung ya Bapak Ibu. Kemudian apa? Ketela, pohong ya. Kentang, itu jadi makanannya. Jadi pola makanannya masih makanan nabati. Makanan buah, makanan gandum, padi, beras, dan sayur mayur. Makanannya semua penuh dengan serat, penuh dengan gizi. Belum ada makanan daging di sini Bapak Ibu. Anda bisa lihat ya. Cuma makanannya ini sayur-sayuran, penuh dengan serat, buah, kemudian gandum dan lain sebagainya. Dan Anda bisa baca sendiri, Anda bisa teliti sendiri firman Tuhan di dalam Alkitab. Manusia ketika makan seperti ini, umurnya itu panjang semua Bapak Ibu. Anda bisa lihat umurnya itu 800 sampai 900 tahun. Siapa di sini yang mau umurnya 800 sampai 900 tahun? Puji Tuhan. Saya pingin tapi kayaknya tidak mungkin Bapak Ibu ya. 800 900 tahun. Itu zaman Taman Eden dan waktu jatuh dalam dosa, makanannya hampir sama dan umurnya panjang. Dan kemudian ketika zamannya Nuh, kita baca sekali lagi ya. Kejadian 9 ayat 3 berkata, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Lihat, ada sedikit perubahan di pola makannya Tuhan kasih. Akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi tadi makanannya masih sayur mayur, masih buah, masih tumbuhan yang berbiji. Waktu air bah surut, tidak ada tumbuhan yang hidup, benar nggak Bapak Ibu? Semuanya kena air. Akhirnya Tuhan mengizinkan, ya sudah kamu tak bolehkan makan makanan yang dari hewan. Tetapi ingat, makanan dari hewan ini cuma untuk bertahan hidup. Karena nggak ada makanan yang lain waktu itu. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi intinya kalau kita makan cuma isinya daging doang, sehat nggak Bapak Ibu? Nggak sehat. Itu cuma untuk bertahan hidup. Tuhan itu luar biasa. Sebelum air bah, nanti ada bisa baca sendiri di rumah. Tuhan itu suruh Nuh bawa hewan sepasang. Tetapi ada juga yang disuruh bawa 7 pasang. Hewan yang tahir atau clean animals. Itu dibawa 7 pasang. Tujuannya buat apa? Tujuannya waktu air bah tidak ada makanan, yang 7 pasang tadi bisa dimakan. Luar biasa Tuhan itu kalau punya rencana itu sudah jauh-jauh hari di planning buat hidup kita. Amin. Jadi kalau Anda mengalami pergumulan hari-hari ini, terkadang Tuhan itu sudah menyediakan jawaban jauh dari apa yang kita pikirkan. Benar nggak Bapak Ibu? Sama seperti zaman Nuh ini, air bah sudah disuruh bawa 7 pasang. Jadi nanti waktu air bah surut, kamu boleh makan. Nah setelah air bah surut, manusia mulai makan daging, mulai kenal namanya apa Bapak Ibu? Kolesterol. Makan daging kok. Daging merah kalau dimakan terus resikonya bisa sakit jantung, kalau kelebihan daging merah, kolesterol dan lain sebagainya. Dan kalau Anda baca sendiri di dalam Alkitab, Anda teliti, tadi Nuh yang umurnya 800 sampai 900 tahun, anaknya hidup lebih pendek lagi umurnya setelah mulai makan daging. 400 sampai 600 tahun, generasi berikutnya
200 sampai 300 tahun. Dan Kejadian 6 ayat 3 mencatat umur manusia itu dibatasi menjadi 120 tahun. Tapi pasti tentunya bukan cuma makanan. Mungkin karena faktor yang lain Bapak Ibu. Sudah ada polusi zaman itu. Mungkin faktor genetika atau faktor-faktor iklim yang berubah. Zaman dulu mungkin berubah. Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti setelah makan daging itu, umurnya jadi lebih pendek dan lebih pendek lagi. Saya tidak ngajarin Bapak Ibu untuk pulang sekarang dan semua jadi vegetarian di sini. Tidak Bapak Ibu ya. Tergantung kita semua. Saya pun sudah jadi vegetarian juga angkat tangan. Nah, kemudian zaman perjanjian baru, tadi yang kita baca, 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu boleh dimakan, boleh. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh, semuanya sekarang boleh. Mau makan daging, mau makan sayur, mau makan tumbuh-tumbuhan, boleh. Tapi ingat-ingat, apakah itu berguna buat tubuh kita? Apakah itu membangun buat tubuh kita? Tetapi zaman sekarang, orang makannya sembarangan semua dimakan. Benar nggak? Ya jeroan dimakan, ya kikil dimakan, ya semuanya dimakan Bapak Ibu. Anda tahu es krim itu buatnya gimana? Itu bukan cuma susu coba kalau susu dibawa masuk ke kulkas, bakal jadi es krim enggak Bapak Ibu? Enggak. Itu ada susu, ada krim, ada gula dicampur di dalam suhu yang dingin, jadinya es krim. Nah coba kalau itu buat makan tiap hari, makan krim tiap hari. Jebol badan kita, benar enggak? Zaman sekarang semuanya serba gampang. Makan cookies, isinya apa Bapak Ibu? Marteganya berapa banyak, butternya berapa banyak, gulanya berapa banyak. Kita makan enak. Tapi kalau gitu yang kita makan terus, apakah itu membangun buat tubuh kita? Halo Bapak Ibu? Makanya Alkitab mencatat umur manusia sekarang 70 sampai 80 tahun. 80 tahun sudah bonus. Saya berharap kita boleh semua sehat sampai hari tua. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi bagaimana pertanyaannya agar kita ini hidup sehat? Yang pertama yaitu pola gizi seimbang. Bisa ditayangkan slide selanjutnya. Kalau waktu saya kecil, pernah ingat gak Bapak Ibu? Kita selalu pelajaran di sekolah itu diajarin suruh makan 4 sehat 5 sempurna. Siapa di sini yang masih ingat itu pelajaran 4 sehat 5 sempurna? Ya, 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok yaitu nasi, lauk pauk, daging, ikan, telur, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan. Dan yang menyempurnakan selalu katanya susu. Betul nggak Bapak Ibu? Pokoknya isinya piring ada daging, lauk pauk, sayur. Bu enggak tahu isinya berapa banyak, yang penting ada itu semua. Yang melengkapi itu susu. Tapi pola itu sebetulnya sekarang mulai dikoreksi. Dan Kementerian Kesehatan sekarang menganjurkan bukan pola makan 4 sehat 5 sempurna, bukan yang sebelah kiri ini, pokoknya ada beras, daging di dalam piring Anda. Tetapi nanti siang kalau Anda makan siang, coba kita pelajari makanan kita Bapak Ibu. Apa yang ada di piring kita? Kadang kita pokoknya sudah, yang penting ada 4 sehat, 5 sempurna, semua ada di situ. Tetapi Kementerian Kesehatan pun sekarang menyarankan, coba dilihat di piring Anda. Anda seharusnya mulai makan dengan gizi seimbang. Yaitu apa Bapak Ibu? Setengah piring Anda itu harusnya isinya sayur-sayuran, buah-buahan. Di sini ada setengah piring isinya sayur-sayuran dan buah-buahan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu? Puji Tuhan, berarti Bapak Ibu yang angkat tangan hidupnya lebih sehat. Amin. Coba kita lihat. Setengah piring kita harusnya sayur-sayuran, buah-buahan. Kayak di Alkitab itu loh Bapak Ibu. Makan sayur, makan buah-buahan, umurnya lebih panjang, lebih sehat. Siapa yang mau umurnya lebih panjang dan sehat? Mulai makan sayur dan buah-buahan lebih banyak. Seperempatnya protein. Bisa daging, bisa tahu, bisa protein, bisa nabati, bisa hewani. Mau tahu, mau tempe, terserah. Gak punya daging, pakai tahu tempe juga bisa. Seperempatnya lagi baru nasi.
Coba Anda kalau pergi ke restoran, beli apa? Ayam geprek misalnya. Nasinya banyak, sama daging doang, nggak ada sayurannya Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Jangan bilang sambal itu sayuran. Ya, beda itu. 4 sehat 5 sempurna itu pokoknya, ya enggak peduli isinya piring, ada sayur, daging, dan lain. Padahal tidak, kita harus punya proporsi yang benar. Setengahnya itu harus buah-buahan, sayur-sayuran, seperempatnya daging, atau protein yang lain, seperempatnya lagi baru karbohidrat. Coba, ada orang kadang, Tanah Mas ini komplit Bapak Ibu. Mau nasi putih ada, nasi kucing juga ada Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu? Lihat, nasi kucing isinya apa? Nasinya banyak, lauknya seampit Bapak Ibu. Sehat ya itu Bapak Ibu? Ya enggak karbohidrat semua ya lama-lama kita nanti kebanyakan kalori Bapak Ibu. Ya, gizi kita ini harus seimbang seperti firman Tuhan tadi. Dikasih makan banyak sayur, banyak buah, hidupnya semakin sehat. Mari itu jadi komitmen buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan tidak harus susu, minum air putih juga bisa. Karena tidak semua gizi harus susu melulu. Bisa didapatkan dari gizi-gizi yang lainnya. Yang kedua kita akan belajar, yaitu setelah kita tahu porsi di dalam piring kita, firman Tuhan berkata kita harus belajar makan secukupnya. Gak boleh, halo? Saya gak boleh gagas Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 11, 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita makan seenak-enaknya enggak? Doanya Tuhan Yesus loh nih, makan yang paling enak enggak? Enggak. Makan sebanyak-banyaknya enggak Bapak Ibu? Enggak. Tuhan Yesus aja ngajarin kita untuk makan yang secukupnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita makan, jangan sampai sekenyang-kenyangnya. Ini ada tips kesehatan buat kita semua. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Ngajarin kita pun makan yang secukupnya. Asal kenyang aja udah cukup, gak usah terlalu kenyang Bapak Ibu. Nah bahkan di dalam Amsal 23 ayat 2 berkata kalau kamu makan enak, ingat-ingat makan enak ya Bapak Ibu ya. Kalau lain kali diajak orang makan enak atau ada kondangan ya Bapak Ibu makanannya enak-enak semua. Amsal itu berkata begini, Amsal 23 ayat 2 mengatakan taruhlah sebuah pisau, bayangin Bapak Ibu, taruh sebuah pisau pada lehermu, coba pisau di lehermu. Bila nafsu makanmu ini besar. Jadi kita ini harus mengendalikan diri kita. Amsal aja bilang, taruh aja pisau di lehermu. Jadi kita ini harus mengendalikan makan kita, makan yang secukupnya. Saya terus terang berterima kasih sama istri saya di depan saya. Luar biasa. Karena waktu saya habis nikah, saya mulai dilarang makanan-makanan Bapak Ibu. Makanan yang manis-manis. Dulu saya suka teh manis. Setiap kali pesan es teh manis. Kalau pergi makan pesennya, ya menunya sama, es teh manis. Tapi sama istri saya tidak boleh. Harus teh tawar. Minuman, Coca-Cola, soda, semua dulu saya suka. Sempat saya berontak Bapak Ibu. Loh kakak suka, tidak boleh minum gimana? Tapi sekarang saya belajar. Istri saya bilang gini, kamu mau kita semua sama-sama sehat sampai tua, dan puji Tuhan, nasihat itu saya dengarkan baik-baik, saya boleh sehat sampai tua. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan. Saya berterima kasih, bahkan saya kalau makan dulu, nasi, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Porsinya tak babat semua sama Bapak Ibu, sama banyaknya. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Waktu saya dulu kerja di Australia sampai saya diketawain bos saya. Sanggup apa? Nasi, banyak. Mereka kalau makan siang cuma bawa apel 1 atau roti sandwich dimakan doang. Saya bawa nasi sama lauk, diketawain.
Saya di malam bilang istri saya, kamu malam kita kan ada aktivitas banyak. Jadi ngapain harus makan banyak-banyak sebentar lagi tidur. Dikurangin porsi saya sempat berontak Bapak Ibu. Duh, biasanya makan sekarang lapar tuh ya. Apalagi pagi. Saya sekarang lagi belajar cuma makan secukupnya, paling roti atau cereal atau makan enggak usah banyak-banyak. Siang baru banyak enggak masalah karena kita aktivitas. Dulu saya dikurangin bukan jatah ya, porsi makan saya. Wah saya ya berontak Bapak Ibu, lemes rasanya. Tapi badan ini luar biasa bisa menyesuaikan kok. Kalau kita mau hidup sehat, belajar makan yang secukupnya Bapak Ibu. Amin. Seperti Tuhan Yesus juga ngajarin kita, berikan kami pada hari ini makan kita yang secukupnya. Amsal 25 ayat 27 berkata, tidak baik makan banyak madu. Demikian juga tidaklah mulia mencari kemuliaan diri sendiri. Madu itu sumber apa? Manis, benar enggak? Ya memang madu ada banyak nutrisi, bahan-bahan alami, tapi firman Tuhan mengatakan tidak baik makan banyak madu. Zaman dulu mungkin apa? Kenafeh mungkin ya. Kalau di sekarang makanan-makanan yang manis. Tapi kalau zaman sekarang makanan manis apa Bapak Ibu? Coba bisa disebutkan enggak? Es teh, makanan manis. Enggak usah makan minuman itu boba. Wah, enak Bapak Ibu. Es krim, permen, kue manis, minuman manis. Semuanya kalau enggak manis enggak enak. Belajar bertobat pada pagi hari ini. Amin. Taruh itu loh, seperti Amsal, taruh pisau di lehermu. Jangan benar-benar taruh pisau, tapi kasih nasihat, jaga ini loh, pengendalian diri untuk makan yang sehat. Ya, saya sendiri aja polisinya di rumah banyak Bapak Ibu. Anak-anak saya kalau pingin makan donat aja, polisinya sudah teriak-teriak. Tidak boleh, Papa harus sehat. Jadi, bukan cuma manis, gorengan gak usah kebanyakan tidak baik. Belajar mengendalikan diri. Makan kalau gak asin gak enak. Saya punya teman makan, minta digorengin nasi goreng yang asin. Temennya sebelahnya makan sudah keasinan, dia masih sudah digorengin asin, tambahin lagi garam kurang asin. Makanya badannya jebol Bapak Ibu. Mengendalikan diri kita, makan yang secukupnya. Kalau hari ini Bapak, Ibu yang datang pada saat ini, datang dengan gula darah tinggi, ya kolesterol tinggi, mungkin ada baiknya Anda mulai belajar puasa. Saya belajar intermittent fasting, puasa 12 jam. Caranya sih gampang nggak? Dipikir 12 jam susah. Waktu saya bilang, aku mau 12 jam puasa. Istri saya bilang, oke kalau gitu, kita jam 5 sore makan, jam 7 terakhir kita tutup makan, jam 7 malam. Jam 7 pagi baru kita makan lagi Bapak Ibu. Jadi perut kita kosong 12 jam. Amin. Kadang orang makan, habis itu capek kerja, tidur langsung. Itu sehat gak Bapak Ibu? Dia sehat. Kita gak kasih jeda makan itu untuk diproses di dalam tubuh kita. Makanya kalau jam 7 ya mungkin bisa aktivitas dulu, jam 9 tidur bisa ada 2 jam. Atau jam 10 baru tidur, mesti ada 3 jam untuk aktivitas. Kalau enggak, badan ini sebah. Badan kita ini bekerja keras untuk memproses makanan dalam tubuh kita. Akhirnya kalau langsung dibuat tidur, asam lambung bisa naik, jantungnya harus bekerja lebih keras. Akhirnya bisa lama-lama tua-tua kita jadi apa? Jantungan Bapak Ibu. Diabetes, kalorinya nggak dipakai kok, bisa jadi gemuk, nggak ada baiknya sama sekali. Berarti hari ini belajarlah untuk hidup sehat. Kalau puasa belum bisa seperti Daniel, puasa selama 10 hari, Anda bisa tanya dokter, Anda boleh enggak? Saya cuma makan buah dan sayur. Daniel dibaca di dalam Daniel 1 ayat 12 sampai 15, saya bisa baca sendiri. Daniel enggak makan makanan aja, tetapi selama 10 hari dia cuma makan sayur dan buah. Hasilnya dia lebih sehat, lebih cerdas. Dan nanti bisa buktikan sendiri. Kalau Anda biasanya makan yang manis-manis, sekarang kalau sudah terbiasa tidak makan manis,
Makan permen aja biasa udah, manis banget. Makan es teh dikasih gula aja masa lidahnya Anda akan menyesuaikan. Anda akan lebih sehat. Yang ketiga dan terakhir saya mengundang musik untuk maju ke depan. Oh, saya mau ngasih contoh Bapak Ibu sebelumnya. Ya, ini. Jadi ada seorang yang melakukan penelitian, dia itu melihat orang-orang di dunia mana sih yang umurnya panjang. Salah satunya di negara yang bernama Jepang. Salah satu daerahnya itu Okinawa, satu pulau kecil di bawah Jepang itu Okinawa. Dia perhatikan loh ini orang yang di situ kok hidupnya bisa umurnya panjang. 90 sampai 100 tahun rata-rata orang hidup di situ. Terus orang ini mencoba meneliti, apa sih yang buat dia bisa umur panjang? Ternyata mereka tuh punya konsep yaitu hara hachibu. Pepatah kuno yang berarti makan sampai hanya 80% kenyang. Jadi gak kenyang-kenyang banget, cuma 80% aja kenyang. Anda bisa merasakan sendiri kira-kira berapa sih 80% kenyang. Anda bisa tahu tubuh Anda sendiri. Dan waktu dia makan hanya 80% kenyang, resepnya umurnya panjang Bapak Ibu. Dan juga pola makannya juga luar biasa. Mereka hanya makan makanan segar, tinggi sayur, dan ikan, rendah gula, dan lemak jenuh. Lemak jenuh itu ya diambil dari daging-daging yang tadi saya bilang. Kulit ayam, kulit ikan, itu digoreng enak enggak Bapak Ibu? Iya tapi enggak sehat. Lemak jenuh semua itu. Yang terakhir makan sehat saja tidak cukup. Baca sekali lagi di dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Manusia berkata, firman Tuhan berkata manusia itu 70 tahun. Kalau beruntung 80 tahun. Biar kita ini hidup, selama kita umur 70, 80 sampai Tuhan memanggil kita tetap sehat Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin cuma makan sehat saja cukup. Semua masuk kalau kita tidak mau beraktivitas, olahraga, nggak mungkin kita sehat. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Halo kok enggak ada amin sama sekali di sini. Amin. Amin. Kasih contoh. Tuhan Yesus bukan cuma berdoa, beri kami makanan yang secukupnya. Tapi Tuhan Yesus itu kalau baca teliti sendiri di dalam Alkitab, selalu Tuhan Yesus itu kemana-mana jalan kaki Bapak Ibu. Bahkan ke kota, dari kota satu ke kota yang lain, Tuhan Yesus tidak naik kereta, jalan kaki loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu, dengan kata lain Tuhan Yesus ya olahraga juga. Ya, halo? Jalan kaki. Bahkan jalan kakinya itu bisa 10 sampai 20 km. Di zaman Alkitab semua orang itu jalan, aktif. Bahkan bisa dibayangkan, Musa itu berjalan berapa tahun Bapak Ibu muter-muterin padang gurun? 40 tahun. Apa enggak sehat? Murid-murid Yesus itu jadi apa? Nelayan. Kerjanya apa? Ya dayung perahu Bapak Ibu. Sehat itu olahraga zaman sekarang apa dayung perahu? Tiap hari mereka jalan 10 km, 20 km. Dampaknya badan jadi sehat, berat badan juga enggak obesitas, ototnya kuat, tulangnya kuat, tuanya enggak osteoporosis, jantungnya juga sehat, gula darahnya juga baik, dan kita enggak cepat tua. Sini mau semua punya yang tadi saya katakan? Ya, kalau kita cuman iman itu, iman tanpa perbuatan adalah apa Bapak Ibu? Mati. Kita mau sehat sampai tua, iman kita begitu. Tapi actionnya apa? Ya makan yang sehat, olahraga. Olahraga gak usah lama-lama, 30 menit aja sehari. Anda bisa jalan, Anda bisa aktivitas. Mungkin bisa berkebun. Berkebun itu bukan cuma nyirami tanaman gini aja Bapak Ibu. Bukan berkebun. Aktivitas. Saya mau kasih contoh yang terakhir. 2 penduduk di kota Sardinia, yang tadi penelitian tadi, mereka lihat orang di Sardinia
Mak-mak seperti ini loh Bapak Ibu. Di Okinawa juga sama. Umur tua 90-100 tahun. Mereka masih berkebun, lihat. Naik gunung, turun gunung masih kuat. Sekarang kita naik gunung, turun gunung. Boro-boro naik gunung, jalan aja pakai tongkat Bapak Ibu. Dengkulnya ada sakit. Karena nggak pernah dipakai, ototnya lemah karena tidak pernah dilatih Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah latihan seperti itu, lemak kita menumpuk. Otot jadi kecil, jadi lemah. Terus metabolismenya melambat, mau ke belakang aja susah. Risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Mari, firman Tuhan sudah dibagikan, tinggal responnya bagaimana buat hidup kita. 80 tahun Indonesia sudah merdeka, 80 tahun itu umur yang panjang. Amin. Kita pun juga harus merdeka. Dalam hidup kita harus sehat, kuat sampai hari Tuhan menjemput kita. Dan kita boleh menjadi contoh buat generasi kita selanjutnya. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyi lebih dari pemenang. Kita semua pemenang, amin. Mari bangkit berdiri, goyang Bapak Ibu, lambaikan tangan, kita lebih dari pemenang, amin. Amin. kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh merayakan kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka Tuhan. Jayalah bangsa ini, amin. Sejahteralah rakyatnya, amin. Makmurlah kami semua Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Tuhan Yesus. Biarlah hikmat ada pada semua pemimpin, baik di kota ini, baik di pemerintahan pusat Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Mu melimpah atas mereka semua Tuhan. Saya percaya biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh mengelola bangsa ini Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan rakyat Indonesia Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Rakyatnya sejahtera, makmur, dan sehat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang sehat sampai hari tua. Itu menjadi komitmen kami Tuhan. Karena kami sadar tubuh kami adalah bait Allah.
Kami mau menjaga tubuh kami Tuhan Yesus. Dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kami mau hidup sehat. Sampai hari tua kami tetap sehat. Melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang percaya katakan, amin.